Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman dimanapun Anda berada, bahagia sekali kita sudah masuk ke bulan Rajab ya, yang mana bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Sudah kita bahas di episode sebelumnya. Di antara amaliyah yang sering dibaca oleh muslimin di Nusantara adalah satu doa yang hampir menjadi harian nih orang-orang muslim di Indonesia, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa gini sudah dihafalkan oleh anak-anak kecil seperti saya atau orang-orang sebelum saya atau anak-anak saya bahkan hafal tentang doa ini. Tetapi ya, entah maksudnya apa, tiba-tiba ada yang memposting dengan gambar seperti ini, tidak ada asal begitu, seolah-olah ini kami ngarang begitu. Yang pertama kita akan spesifik dulu bahas tentang Allahumma barik lana fi Rajab ya. Sebetulnya ini bukan ngarang ya, teman-teman bisa melihat ada di Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada di juz 1 halaman 259. Di situ dikatakan haddatsana Abdullah haddatsana Ubaidullah bin Umar an Zaidah bin Abi Raqqad an Zayyad an-Namiri an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala, beliau mengatakan Sayyidina Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong dicatat Sayyidina Anas ini adalah sahibun na'lai Rasulillah, orang yang khidmat kepada Rasul sangat lama begitu. Beliau mengatakan idza dakhala Rajab, Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan Rajab, qala, beliau bersabda, beliau membaca doa, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan, kebaikan untuk kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan juga Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan, dan berikanlah keberkahan, kebaikan kepada kami fi Ramadan. Wa kana yaqul, Nabi juga bersabda, Lailatul Jum'ati gharra, malam Jumat ini adalah gharra, malam yang cerah, malam yang bercahaya. Wa yaumaha azharu, dan hari Jumat ini adalah hari yang terang benderang. Nah, di samping dalam riwayat Ahmad ibn Hanbal ya, Musnad Ahmad, ada juga riwayat dari Ibnu Sunni fi amalil yaum wa laylah. Begitu juga dalam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman di juz 3 halaman 375. Min tariq Abi Abdullah Al-Hafidh. Naam, dari tariq Abdullah Al-Hafidh. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfihani dalam kitab Hilyatul Auliya di juz 6 halaman 269. Begitu juga dalam Al-Imam Bazzar dalam kitab Musnad beliau Mukhtasar Zawaidil Bazzar lil Hafidh gitu ya. Nah, maka hadis ini bukan satu orang yang meriwayatkan, tapi beberapa riwayat. Memang dalam hadis ini ada illatan, ada dua illah. Yang pertama Zaidah bin Abi Raqqad dan juga Ziyad bin Abdullah An-Numairi Al-Basri. Maka kebanyakan ahli hadis mengatakan ini adalah hadisun dhaif. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dhaif. Ad-Darqutni mengatakan laisa bil qawi, ini bukan hadis yang kuat. Al-Imam Yahya bin Ma'in mengatakan dhaiful hadis, ini hadis yang dhaif. Nah, tetapi berkali-kali kita menjelaskan bahwasanya hadis dhaif itu boleh untuk digunakan ya untuk fadhailul a'mal. Jadi hadis dhaif itu boleh digunakan untuk fadhailul a'mal selagi itu bukan untuk hal-hal yang halal haram. Nah, bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang ini, tentang bagaimana kita mengamalkan hadis dhaif. Nah, jadi kalau ini dikatakan tidak ada asal, ya mungkin Anda yang perlu ngaji lagi begitu. Nah, adapun amalan-amalan yang lain seperti istighfar,
itu kan memang amaliyah yang sudah takoror, sudah sabat, sudah ditetapkan oleh para ulama melalui hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa para ulama kemudian mensyiarkan istighfar di bulan Rajab? Tentu tidak berarti kita tidak beristighfar di selain bulan Rajab. Di selain bulan Rajab kita tetap memperbanyak istighfar. Tetapi bulan Rajab ini kita gunakan untuk istighfar sebagai preparing untuk taubat kepada Allah menyambut bulan Ramadan. Hadis tentang istighfar banyak sekali keutamaannya. Di Bukhari ada tentang Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar. Jelas sekali hadis-hadisnya. Maka kalau kemudian dikatakan tidak ada hadis, ini tidak ada dasar begitu ya. Ini apakah yang bersangkutan belum ngaji begitu. Nah, bahwa kemudian ini diamalkan di bulan Rajab, sekali lagi bukan berarti secara khusus. Kita kan nggak mengatakan ini secara khusus diamalkan di bulan Rajab. Nah, ini hanya sebatas untuk syiar saja. Sama seperti kita bermaaf-maafan di Idul Fitri. Bukan berarti di selain Idul Fitri kita nggak maaf-maafan. Itu hanya syiar saja, simbol saja. Dan ini bukan sesuatu yang dilarang. Karena kita menjadikan tentu kita musalsal daripada ulama ya, daripada ulama yang kemudian kita amalkan sebagai bentuk untuk menyiapkan diri menuju bulan Ramadan seperti itu. Jadi istighfar itu ilahnya, kemudian amalan-amalan yang lain seperti Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kami tidak mengatakan itu dari Nabi. Itu hanya amalan-amalan pendahulu, amalan-amalan orang soleh zaman dahulu. Yang mana Anda mau mengamalkan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada yang mewajibkan, enggak ada yang memerintahkan ayo, enggak. Ini hanya pemberitahuan saja bahwa dahulu ada orang-orang soleh yang mengamalkan seperti itu. Nah, maka hal-hal semacam ini tidak perlu disikapi berlebihan, kecuali kami mengatakan ini ada hadis dari Nabi mengatakan Ahmadur Rasulullah Muhammadur. Kami nggak mengatakan ini dari Nabi. Ini hanya amaliyahnya orang-orang soleh saja. Yang silahkan mau mengamalkan berarti ikut amalannya orang soleh. Dia juga nggak apa-apa begitu. Ini kebiasaan saja, amaliyah kebiasaan orang-orang soleh di bulan Rajab. Tidak berarti kita menisbatkan perbuatan ini kepada Nabi secara khusus di bulan Rajab, tidak. Tetapi sebagai bentuk penghormatan kita kepada bulan Rajab, sebagaimana apa yang kita bahas pada episode sebelumnya. Jadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, kebaikan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk diamalkan. Memang kita tidak menutup mata, sekali lagi ya, terakhir ini kita tidak menutup mata bahwa banyak sekali hadis-hadis palsu yang bertebaran. Kita nggak menutup mata. Seperti orang siapa yang menyebarkan datangnya bulan Rajab maka Rasulullah bersabda, ini jelas palsu. Di kitab-kitab hadis palsu pun mungkin nggak ada begitu. Nah, tetapi kita harus objektif di sini. Mana yang memang mencatut Nabi harus kita katakan maudhu karena kalau memang nggak ada riwayatnya. Kalau ada riwayatnya tetapi dhaif harus kita katakan dhaif. Harus kita pilah gitu. Termasuk yang mengamalkan sebuah amalan tidak menisbatkan kepada Nabi juga harus kita sikapi. Kalau memang orang tersebut mengamalkan tidak menisbatkan kepada Nabi, saya cuma meniru orang soleh gitu, nggak apa-apa, itu bukan hal yang dilarang. Yang tidak boleh adalah kita menisbatkan itu sebagai perbuatan Nabi, padahal bukan perbuatan Nabi. Seperti itu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.